Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Dalam video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis jurnal ilmiah jenis-jenis kultur jaringan yang telah kami diskusikan dan kita bahas. Di sini kami kelompok 4 yang beranggotakan Rani Sulastri dengan NPM 038, Resti Dwi Oktaviani dengan NPM 051, Maulina Afnisa Putri dengan NPM 056, Mei Vicky Zunaina dengan NPM 089, Dwi Nikmatul Izzah dengan NPM 090, dan Wina Asrianti dengan NPM 099. Di sini, judul jurnal yang telah kita analisis yaitu Pemuliaan Tanaman Pisang dengan Kultur Anter. Nah, di sini terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Dari yang pertama yaitu jenis kulturnya sendiri yaitu kultur anter. Lalu poin pertama yaitu bagian tumbuhan yang dikultur. Poin kedua yaitu teknik yang dilakukan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang berpengaruh. Yang keempat yaitu media kultur yang digunakan. Poin yang pertama adalah bagian tumbuhan yang dikultur. Pada penelitian ini menggunakan tanaman pisang. Seperti yang kita tahu bahwa kultur anter merupakan jenis kultur jaringan yang menggunakan bagian tanaman yakni berupa kepala sarinya ialah sebagai eksplan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bagian tumbuhan pisang yang diambil adalah bagian bunga pisang yang masih kuncup. Kemudian, untuk cara pengambilan bunga pisangnya yang masih kuncup yaitu dengan cara yang pertama, yaitu memilih bunga pisang. Bunga pisang yang dipakai adalah bunga pisang dari pohon yang telah berbuah dan bebas dari hama dan juga penyakit. Kemudian, yang selanjutnya mengambil beberapa ukuran kuncup bunga, diperiksa tingkat perkembangan polen dengan cara mengambil bunga jantan, kemudian dibuka per kelopak mulai dari nomor 1 sampai nomor 36. Selanjutnya, memfiksasi antar pisang dengan larutan karnoy, 3 bagian alkohol absolut, 1 bagian asam asetat glasial selama 24 jam. Kemudian dicuci dengan alkohol 70%. Yang selanjutnya, pengamatan perkembangan polen dengan metode squash. Kemudian untuk pewarnaannya dengan asetokarmin. Antar yang dijadikan bahan tanaman adalah antar pada fase uninukleat. Selanjutnya, bunga pisang disterilisasi dengan larutan natrium hipoklorit 20% selama 5 menit di dalam laminar airflow kabinet. Kemudian, dibilas 3 kali dengan air steril di dalam laminar airflow kabinet. Selanjutnya ada teknik yang dilakukan. Nah, pada jurnal ini, artikel ini menggunakan kultur ether. Pengertian dari kultur ether sendiri adalah salah satu teknik perbanyakan tanaman dengan menggunakan organ reproduktif ether. Menurut Gunawan 1988. Melalui kultur ether akan diperoleh tanaman haploid, yaitu dari pembentukan kalus atau androgenesis secara langsung. Dalam bidang pemuliaan tanaman, program haploisasi ini dikembangkan untuk memperoleh keturunan yang homozigot. Kemudian ada tahap-tahap dari kultur ether. Yang pertama yaitu persiapan bahan tanaman. Memilih bunga pisang. Bunga pisang dari pohon yang telah berbuah dan bebas dari hama serta penyakit. Yang kedua, mengambil beberapa ukuran kuncup bunga serta diperiksa tingkat perkembangan polennya. Yang ketiga yaitu bunga pisang disterilisasi dengan larutan natrium hipoklorit 20% selama 5 menit di dalam laminar airflow kabinet. Kemudian dibilas 3 kali dengan air steril di dalam laminar airflow kabinet. Langkah yang kedua yaitu persiapan media tanam.
Dalam pembuatan media tanam, langkah pertama yang dilakukan adalah pembuatan larutan stok. Larutan stok ini meliputi stok hara makro, stok hara mikro, stok Fe atau besi, min EDA, stok vitamin, dan stok pengatur tumbuhan atau hormon. Kemudian ada langkah yang ketiga yaitu penanaman. Yang pertama, ether yang telah disterilisasi tadi dengan natrium hipoklorit, filamennya dibuang dengan hati-hati menggunakan pinset. Kemudian ether jangan sampai terluka, jangan sampai mengenai ether tersebut. Yang kedua adalah ether kemudian ditanam dalam media N6. Selanjutnya pemberian label pada setiap botol media. Yang keempat yaitu inkubasi. Kultur disimpan dalam ruangan dengan temperatur 25 derajat Celcius dengan intensitas cahaya 800 watt dari lampu. Yang kedua yaitu kultur diperiksa atau diamati setiap hari. Jadi kultur ini diamati setiap hari. Yang terakhir, langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu subkultur. Setelah diekspand, membentuk kalus langsung di subkultur ke media lain yaitu media MS dengan hormon IAA 1 ppm dan kitenin 1 ppm. Oke, selanjutnya ada faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kultur anter atau kultur haploid. Yang pertama ada faktor manusia atau peneliti. Untuk keberhasilan pada kultur anter ini diperlukan tenaga yang terlatih dan terampil untuk dapat memanipulasi teknik produksi haploid dengan tepat. Yang kedua ada pemilihan eksplan. Nah, pemilihan eksplan ini bersifat meristematis atau selalu membelah dengan ukuran kecil namun berinti besar. Pada penelitian ini, eksplan yang digunakan berupa bunga pisang dari pohon yang telah berbuah dan bebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, ada media kultur. Faktor penting yang mempengaruhi kultur anter adalah pemilihan media yang sesuai dengan anter yang akan dibudidayakan. Pada penelitian ini digunakan media berupa media N6 dan media MS dengan kombinasi larutan hara makro dan hara mikro. Yang keempat ada genotip. Kromosom yang labil, khususnya pada material yang mudah terkena pengaruh mutasi induksi, dapat mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan produksi haploid. Yang kelima, ada kondisi ruang kultur. Suhu, kelembapan relatif, dan cahaya perlu diperhatikan untuk keberhasilan kultur anter yang disesuaikan dengan anter yang akan diteliti. Oke, poin keempat, yaitu poin terakhir, adalah media kultur yang digunakan. Nah, pada kultur antar ini menggunakan medium MS atau Merz Hughes Cook dan N6, di mana pembuatannya itu diawali dengan pembuatan larutan stok. Nah, di artikel ini dijelaskan macam-macam larutan stok. Yang pertama ada stok hara makro, terdiri dari NH4, NO3, CaCl2, 2H2O dan sebagainya yang dibuat 10 kali konsentrasi. Nah, untuk cara pembuatan media tanam larutan stok ini, yang pertama dengan membilas gelas piala dengan menggunakan aquades dan menuangkan air bilasan ke dalam labu takar. Nah, kedua menuangkan aquades hingga semua persenyawaan hara makro N6 ditimbang sebanyak 10 kali konsentrasi. Yang ketiga, memasukkan masing-masing persenyawaan ke dalam gelas piala bersih yang berisi aquades kira-kira 10 ml. Yang keempat, mengaduk larutan hingga larut merata. Yang kelima, memindahkan larutan ke dalam labu takar hingga volume 1 liter. Kemudian memberikan label untuk setiap botol yang berisi stok hara makro 10 kali konsentrasi. Dan yang ketujuh, menyimpan botol yang berisi stok hara makro di dalam lemari es. Kemudian yang kedua ada stok hara mikro. Untuk jenisnya ada H3PO3, MnSO4, 4H2O, dan sebagainya yang dibuat 100 kali konsentrasi. Nah, untuk prosedur pembuatan stok hara mikro ini sama dengan stok hara makro. Kemudian yang selanjutnya ada stok NAEDTA,
yaitu ada FeSO4, 7H2O, dan Na2EDTA yang dibuat 100 kali konsentrasi. Kemudian ada stok vitamin MS dan N6, yaitu ada nikotinic acid, pyridoxine, HCl, glisin yang dibuat 100 kali konsentrasi. Nah, untuk cara pembuatannya, yang pertama dengan menimbang masing-masing vitamin dengan timbangan analitik, kemudian memasukkan senyawa kimia ke dalam botol penyimpanan larutan stok. Yang ketiga, melarutkan Aquades hingga 300 ml dan memasukkan kembali, begitu seterusnya pada senyawa berikutnya. Nah, apabila ketiga komponen senyawa dimasukkan secara bersamaan, akan mengendap. Nah, untuk yang keempat, menambahkan Aquades hingga 500 ml setelah senyawa larut. Yang kelima, menutup botol dengan rapat dan memberikan label. Nah, untuk jenis selanjutnya ada stok hormon. Ada stok hormon. Nah, itu ada auksin dan kinetin yang dibuat 100 ppm. Nah, cara pembuatannya yang pertama dengan menimbang bahan 10 mg kinetin dan 10 mg 2,4 D, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala yang telah berisi Aquades 50 ml. Yang kedua, mengaduk sambil ditetesi NaOH untuk 2,4 D dan HCl untuk kinetin. Kemudian yang ketiga, menambah Aquades ke dalam botol yang telah diberi label. Dan yang keempat, menyimpan dalam lemari es. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan pembuatan media yang selanjutnya yaitu yang kedua ada menanam ampere pada media N6 untuk menginduksi kalus yang diberi 2 mg NaA-L1 dan 0,5 mg kinetin L1. Kemudian yang ketiga ada memindahkan expand yang telah membentuk kalus ke medium MS untuk media regenerasi kalus atau Murasaki Ensok yang diberi 0,5 mg NaA-L1 dan 2 mg kinetin L1. Kemudian yang keempat ada media perakaran adalah media MS ditambah dengan 0,5 mg IBA-L1. Dan yang terakhir yaitu menambahkan 1 mm putresin untuk membuat media induksi kalus, kemudian regenerasi dan perakaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.